Halo semua, kenalin nama aku Rizky Abdullah Jamil dengan NIM 2410252034 Dan aku Abdiah Hakim dengan NIM 2410252036 dari kelas Klinik Tanaman Proteksi Tanaman B. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video edukasi terkait dengan hama wearing batang coklat atau Nila parvata lugens dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Munzir Burusnia, MSI. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas terkait dengan biologi dan juga ekologi dari wearing batang coklat atau yang sering kita kenal dengan nama ilmiah Nila parvata lugens. Wearing batang coklat atau Nila parvata lugens tubuhnya sangatlah kecil, sekitar 3 sampai dengan 4 mm. Wearing batang coklat atau Nila parvata lugens memiliki dua tipe sayap panjang dan juga sayap yang pendek. Wearing batang coklat merusak dengan cara menghisap cairan dari batang tanaman padi. Masuk kepada materi yang kedua terkait dengan ekologi hama wearing batang coklat atau Nila parvata lugens. Pada proses perkembangbiakan hama wearing batang coklat membutuhkan beberapa faktor. Yang pertama, suhu yang hangat dan juga kelembapan yang tinggi sangat berpengaruh besar terhadap proses perkembangbiakan dan metamorfosis dari hama wearing batang coklat. Yang kedua, penanaman tanaman padi secara terus-menerus tanpa adanya pergiliran tanaman. Yang ketiga, pemberian pupuk nitrogen yang berlebihan terhadap tanaman padi yang menyebabkan tanaman padi akan mengandung air yang sedikit lebih banyak. Yang keempat adalah penggunaan insektisida dengan tidak teratur atau tidak tepat sasaran yang menyebabkan musuh alami dari hama wearing batang coklat dapat termusnahkan. Beberapa contoh dari musuh alami wearing batang coklat adalah yang pertama laba-laba, yang kedua jamur entomopatogen, dan yang ketiga parasitoid telur. Sejarah kasus WBC di Indonesia. Yang pertama ada ledakan wearing pada tahun 2010 sampai 2011 di wilayah Sumatera dan Jawa. Ribuan hektar sawah puso akibat serangan WBC. Lalu faktor utamanya penggunaan insektisida berlebihan, musuh alami hilang dan wearing menjadi resisten. Dampaknya produksi nasional padi menjadi menurun dan memicu kekhawatiran ketahanan pangan. Yang kedua, ada kasus di Jawa Tengah pada tahun 2017, kurang lebih 15.000 hektar sawah menjadi terdampak dan gejala hopperborne terlihat mulai dari tanaman menguning, mengering lalu mati sebelum panen. Pemerintah mendorong penerapan tanam serempak dan varietas tahan wearing. Lalu yang ketiga ada kasus di Lampung pada tahun 2020. WBC menyerang sawah di musim hujan dengan kelembapan yang tinggi. Populasi mencapai kurang lebih 20 ekor per rumpun melewati ambang batas kendali. Petani diarahkan menggunakan pengendalian hama terpadu, monitoring musuh alami, dan insektisida secara selektif. Cara menyerang WBC: menghisap cairan phloem dengan mulut tipis stilet dan tanaman mulai kehilangan nutrisi. Lalu merusak fisiologi tanaman dengan cara daunnya itu menguning, layu hingga mati, dan kondisi ini disebut dengan hopperborne. Yang ketiga ada menularkan virus atau virus kerdil hampa atau VKH dan virus kerdil rumput yaitu VKRT. Migrasi populasinya, Macroptera sayap panjang itu menyebar ke sawah lain dan Brachyptera sayap pendek menetap dan memperbanyak diri di satu lokasi. Gejala serangan yang ditimbulkannya, daun padi menguning hingga menjadi oranye, tanaman kerdil dan jumlah anakan menjadi berkurang, daun tampak kaku dan tegak, malai pendek dan bulir banyak yang hampa, tanaman terlihat lemah dan bahkan mati sebelum panen. Pada serangan virus, tanaman tidak membentuk malai, pertumbuhan sangat terhambat. Jadi, WBC itu menyerang dua jalur utama, kerusakan langsung, hisapan phloem dan mengakibatkan hopperborne, dan kerusakan tidak langsung atau penularan virus. Kombinasi ini membuatnya sangat merugikan di padi pada Indonesia.